Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan langkah-langkah penginstalan Manjaro Linux untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah sistem operasi. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan saya Trizky Nur Septianiksi dengan NIM 2055201100027 dari Prodi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kenapa kami memilih Manjaro Linux? Sedikit saya jelaskan. Manjaro Linux merupakan salah satu distribusi Linux open source berbasis Arch Linux. Arch sendiri ditujukan kepada pengguna yang lebih berpengalaman. Manjaro Linux berfokus pada keramahan pengguna dan aksesibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Ainur Rahmah dengan NIM 2055201111002 Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sedikit sejarah Manjaro Linux. Pada pertengahan 2013, Manjaro berada di tahap beta. Meskipun elemen kunci untuk final mirip installer, pengatur paket dengan pilihan frontend Pamaj buat Xfast dan Octopi untuk edisi OpenBox, MHWD, serta Manjaro Settings Manager telah diimplementasikan. Manjaro Linux berbasis Arch Linux dan memiliki koleksi repositorinya sendiri. Pada pertengahan 2013, Manjaro berada di tahap beta, meskipun elemen kunci buat sistem final seperti installer, pengatur paket menggunakan pilihan frontend Pamaj buat Xfast serta Octopi buat edisi OpenBox, MHWD, dan Manjaro Settings Manager telah diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Dwi Anggraini dengan NIM 20551110033 Prodi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di Manjaro Linux. Manjaro Linux hadir dengan installer teksi LI dan sebuah installer grafis. Model rolling release berarti pengguna tidak perlu menginstal ulang sistem untuk memutakhirkan. Manajemen paket ditangani oleh parchment via command line atau terminal, dan frontend pengatur paket berbasis GUI Pamaj atau Xfast dan Octopi atau OpenBox dapat dikonfigurasikan sebagai sistem yang stabil atau default atau sistem yang mutakhir seperti Arch Repositor, diatur dengan box yang didesain seperti Git. Banyak sekali fitur pada Manjaro Linux yang mirip pada Arch Linux, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kehandalan, kecepatan, dan efisiensi. Yang kedua, stabil atau blending edge dan akses ke software yang mutakhir atau cutting edge. Yang ketiga, dikembangkan dengan cara rilis bergilir yang menyediakan update tanpa perlu install terbaru. Yang keempat, memiliki akses ke dalam repositori pengguna Arch atau AUR. Ada juga tambahan fitur dari Manjaro Linux sendiri, antara lain: yang pertama, instalasi yang sangat mudah. Yang kedua, secara otomatis akan mendeteksi hardware komputer. Yang ketiga, secara otomatis menginstal software bawaan yang diperlukan. Yang keempat, seperti repository sendiri yang memiliki fungsi utama untuk memastikan pengiriman paket software telah diuji dan stabil untuk digunakan. Yang terakhir, mendukung kemudahan untuk instalasi beberapa kernel. Perkenalkan, nama saya Yonita Lea Putri dengan NPM 18552011100024 Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Kelebihan Manjaro. Yang pertama, pengguna tidak perlu menginstal ulang komputer atau laptopnya hanya untuk mendapatkan sistem operasi yang terbaru, karena akan sangat merepotkan. Contohnya seperti Ubuntu yang setiap 6 bulan sekali harus diinstal ulang. Kemudian ada rolling release yang membuat Manjaro selalu mendapatkan update terbaru, baik sistem ataupun aplikasinya, dan mudahnya pengguna hanya cukup menginstal satu kali saja sistem operasi ke perangkat tanpa takut perangkat lunak ketinggalan zaman, karena developer akan selalu memperbarui sistem dan aplikasinya. Karena kemudahan yang diberikan melalui rolling release inilah yang menjadikan keunggulan Manjaro, karena distro ini sangat cocok sekali bagi pengguna yang memakai komputer untuk produktivitas sehari-hari. Kemudian Manjaro juga dilengkapi dengan AUR atau Arch Linux User Repository yang membedakan
distro ini dari distro lainnya. Kekurangan dari Manjaro yaitu Manjaro Linux ini menjadi distro yang sangat amat boros kuota karena harus selalu memperbaharui aplikasi dan juga perlu konektivitas jaringan yang sangat besar. Oke, tanpa perlu panjang lebar, mari kita simak tutorial penginstalan Manjaro Linux pada VirtualBox berikut ini. Pertama, kita buka VirtualBox. Jangan lupa download terlebih dahulu file ISO Manjaro Linux. Ini adalah tampilan VirtualBox. Pertama-tama, klik menu New untuk membuat folder baru pada sistem operasi. Di bagian Name, saya beri nama UTSSO. Sedikit saya jelaskan, machine folder adalah tempat di mana folder nantinya akan disimpan. Pada type, silahkan pilih Linux versinya, saya menggunakan 64 bit, lalu klik Next. Selanjutnya, pada memory size, di sini kita bisa menyesuaikan jumlah memori RAM yang akan digunakan pada virtual mesinnya. Jika sudah, lalu klik Next. Kemudian, pada hard disk, di sini kita bisa membuat atau menambah hard disk sendiri. Terdapat recommended size of the hard disk is 12 GB. Tapi saya memilih create a virtual hard disk now, lalu klik create. Oke, itu penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, terdapat menu hard disk file type. Hard disk file type ini adalah untuk mengatur tipe file virtual hard disk yang akan dibuat. Lalu, pilih VDI atau Virtual Disk Image. VDI adalah virtual format drive yang digunakan oleh Oracle VM VirtualBox. Pada file location and size, kita bisa menentukan di mana kita akan menyimpan file yang akan telah kita buat. Lalu di sini saya akan mengubah ukuran file dari 12 GB menjadi 20 GB, lalu klik Create. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu selanjutnya kita bisa klik setting, lalu muncul beberapa pilihan menu seperti yang ada di layar. Kita akan memilih storage. Storage sendiri adalah tempat penyimpanan media yang digunakan untuk menyimpan data yang diolah oleh komputer. Lalu kita pilih MPT yang ada di ID controller. ID controller sendiri adalah salah satu fungsi yang memiliki chipset pada motherboard untuk mengatur komunikasi data pada hard disk, CD, ROM, dan sebagainya, serta manajemennya. Selanjutnya, pada optical drive kita pilih file OS Manjaro Linux. Di sini ada tertera optical drive. Optical drive sendiri adalah dalam istilah komputer penggerak cakram optis adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses pembaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Setelah itu klik start seperti gambar di atas, kemudian pada gambar di atas ini menunjukkan proses untuk membuka Manjaro Linux. Kemudian di sini kita harus menunggu beberapa detik dulu untuk penginputan data, seperti gambar di atas. Nah, berikut ini adalah tampilan data yang sedang diinput. Setelah berhasil menginstal, akan muncul seperti gambar di atas, dan inilah tampilan dari Manjaro Linux.